Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swasti Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denis Bintang Nugroho, STMT, dosen tetap program studi S1 Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu dokumen PDDUK-TPT di bidang pengajaran saya. Mata kuliah yang saya akan tampilkan pada video adalah Teknologi Bahan Konstruksi dengan KT mata kuliah TSD 2009 dengan bobot 2 SKS yang saya ajarkan pada mahasiswa semester 2 tingkat 1. Di deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan, teknologi bahan konstruksi adalah merupakan mata kuliah yang memberikan kompetensi dalam material bahan bangunan yang digunakan dalam konstruksi, di mana kayu, beton, dan baja merupakan bahan yang lazim digunakan. Sifat bahan dan kualitas dari bahan bangunan, serta mekanisme pencampuran dan pengujian bahan bangunan terdapat di mata kuliah yang saya ajarkan di semester 2 ini. Dalam kurikulum program studi yang saya ajarkan, kuliah ini dibebankan untuk memenuhi capaian pembelajar lulusan atau disingkat CPL. Berikutnya, CPL dari mata kuliah teknologi bahan konstruksi. CPLA-nya adalah kemampuan menerangkan prinsip-prinsip matematika, ilmu pengetahuan alam dan material, serta teknologi informasi untuk memahami prinsip-prinsip keteknikan. CPLB atau kemampuan mendesain dan mengimplementasikan ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai religius, humaniora, dan lingkungan dengan mengacu pada peraturan standar, kearifan lokal, dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi, gagasan atau pemikiran kritis. CPLI atau disebut dengan kemampuan memahami dan berkomitmen terhadap etika profesi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan teknik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah yang diajarkan oleh saya teknologi bahan konstruksi, mahasiswa diharapkan 1. Mampu memahami sifat-sifat fisik, mekanis, dan kimia dari bahan bangunan yang sering digunakan dalam dunia konstruksi. 2. Mahasiswa mampu mengenal dan memahami jenis-jenis bangunan serta bahan-bahan, material pembentuknya berdasarkan sifat fisik dan mekanisnya. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan aplikasi material batu alam, agregat, dan beton konstruksinya. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis, sifat, dan penggunaan bahan konstruksi utama lainnya seperti kayu, baja, material dinding, dan penutup lantai. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep daur ulang material dalam konstruksi sebagai bagian dari prinsip berkelanjutan. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran mata kuliah yang diajarkan oleh saya di semester 2 ini meliputi: pertama itu adalah pengenalan tipe bahan konstruksi dan material pada bangunan sederhana, bangun tinggi, atau infrastruktur. 2. Batu alam sebagai bahan konstruksi. 3. Agregat sebagai bahan konstruksi. 4. Pengenalan semen sebagai bahan pembentukan beton. 5. Beton sebagai bahan konstruksi. 6. Kayu juga sebagai bahan konstruksi. 7. Baja juga sebagai bahan konstruksi. 8. Bata dan keramik. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajaran discovery learning. Penerapan metode ini bertujuan agar proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa, student-centered learning. Langkah-langkah dan metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas berikuti: ceramah interaktif atau delivery. Saya memaparkan konsep dasar dan memberikan contoh kasus yang memang nyata dalam kehidupan. 2. Discussion atau interaction. Mahasiswa didorong untuk mengelaborasi argumen dan menyelesaikan studi kasus. Saya bertindak sebagai fasilitator yang memandu jalannya diskusi di dalam ruang kelas. Aspek terakhir adalah asesmen atau penilaian. Untuk ketercapaian CPMK,
Proses penilaian dilakukan secara transparan dan objektif. Sejak awal program melakukan kontrak kuliah, adapun indikator penilaian sebagai berikut. Aktivitas partisipasi atau absen disebut bobotnya 20%, UTS ujian tengah semester bobotnya 25%, UAS ujian akhir semester bobotnya 30%, tugas bobotnya 25%. Saya menggunakan juga rubrik penilaian yang jelas, objektif, dan terukur. Hasil evaluasi kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk membantu mereka memahami capaian pembelajaran serta meningkatkan kualitas belajar. Melalui pendekatan tersebut, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student center learning, sehingga mampu mendorong mahasiswa berpikir kritis, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis di bidang teknik sipil dan konstruksi. Baik, berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan materi pengantar bahan konstruksi. Selamat menyaksikan. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah atau tidak sempurna. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Om Santi Santi Hom. Salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kita junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pada hari ini kita dikumpulkan, diberikan nikmat sehat, nikmat iman untuk mengikuti mata kuliah awal pertemuan, yaitu mata kuliah teknologi bahan konstruksi, yang dimana saya akan memperkenalkan diri sebagai dosen pengampu di teknologi bahan konstruksi ini yang diberi oleh amanah oleh Prodi Teknik Sipil STC. Kedua, mungkin mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar umum, mata kuliah pengantar, di mana mata kuliah ini penting bagi kalian untuk sebagai bahan dasar awal, fondasi sebelum kalian masuk pada materi-materi inti kesipilan. Karena teknologi bahan konstruksi bersifat pembekalan, bersifat awal, bersifat fondasi. Jadi saya kira teman-teman sekalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang saya maksudkan, supaya kalian bisa juga mendalami kenapa kita harus belajar teknologi bahan konstruksi di kesipilan ini. Oke, sebelumnya Bapak sudah mengenalkan diri Bapak, nama Bapak Denny Sunan Nugroho. Mungkin dari teman-teman sekalian coba memperkenalkan diri masing-masing. Dari Mas siapa? Coba mengenalkan diri dari mana? Gak usah berdiri, situ aja. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Gopar. Saya biasa dipanggil Fahri. Saya asalnya dari Cirebon. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, asal saya dari Cempaka, Plumbon. Perkenalkan Pak, nama saya Farul Agustinus Fajar dari Kecamatan Jamblang. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, asal dari Arjawinangun, Cirebon. Baik, perkenalkan Pak, saya Saifur Rahman dari Ciwaringin, Cirebon Barat. Perkenalkan, nama saya Hadiri Pahci, saya dari Harjamukti, Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azminur Rizik dari Indramayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faistiawan, biasa dipanggil Faiz, dari Cirebon Timur, Lemah Abang. Perkenalkan, nama saya Naufal Aziz dari Kesambi, Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi Fadilah dari Kuningan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas pengenalannya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengenal tentang sosok pribadi agar bisa chemistry masuk antara pengajar dan penerima ilmu lah. Jadi sekali lagi terima kasih. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Baik, selanjutnya kita mungkin kalian bisa absen dulu lah supaya tidak lupa nanti kan. Mungkin kita ini gimana absen, kembali kita berjalan ya. Mas Fahri ya? Ya, Mas Fahri. Bismillah.
sekalian absen kita coba menjelaskan sebelum kita masuk pada materi. Ini kan teknologi bahan konstruksi. Kenapa kita harus belajar teknologi bahan konstruksi di kesipilan sebagai jatuh MKDU kan, Multi Dasar Umum. Kenapa sih kita harus belajar teknologi bahan konstruksi? Kenapa nggak mata kuliah teknologi bahan roti atau bahan apa? Nah, sudah jelas kalau kalian kan tujuannya kuliah di sini adalah mengambil teknik sipilan atau teknik sipil, di mana salah satu mata kuliah dasar umumnya adalah di semester 2 di tingkat awal itu adalah teknologi bahan konstruksi, yang dimana sebagai pondasi awal untuk kalian mendalami kesipilan kalian. Jangan dipahami ya, untuk mendalami kesipilan kalian, di mana kesipilan kalian membutuhkan pengetahuan, membutuhkan implementasi, membutuhkan kalau bisa membuat sesuatu. Nah, ini yang lebih dalam lagi mungkin. Nah, outputnya di dalam MKDU ini adalah kalian mahasiswa atau mahasiswi mampu mengetahui, memberikan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan apa itu bahan konstruksi, apa itu teknologinya, ya kan? Sehingga tadi yang kedua mau implementasikan dari segi apa? Segi perencanaan, segi perancangan, segi pengawasan, segi supervisi, segi apa? Pembuatan atau apa lagi? Mengikuti penelitian-penelitian berikutnya ya. Jadi posisi ini jelas. Nah, sekarang saya tanya, teknologi bahan konstruksi itu terbagi dua suhu kata. Ada teknologi, ada bahan konstruksi. Kita pisahkan. Kalau bahan konstruksi kan satu kesatuan ya, karena kalau bahannya saja bahan apa nggak tahu ya. Tapi teknologi bahan konstruksi. Sini saya tanya, bahan konstruksi dan teknologi tahu nggak artinya apa? Kita beda, pisahkan. Ada yang bisa jawab? Coba mikrofonnya ya. Teknologi adalah suatu yang memudahkan. Suatu yang memudahkan, that's right. Suatu yang memudahkan dan bahan, yaitu penyusun. Ya, maksud saya adalah sesuatu yang memudahkan penyusunan dari dunia konstruksi tersebut. Konstruksi ada suatu susunan ya, bahan ya, oke. Ada lagi yang mau nambahkan atau menyempurnakan? Mungkin? Ada? Oke, kalau tidak ada, sangat benar sekali yang dikatakan Mas Ajmi ya, bahwa teknologi, bahan konstruksi teknologi itu adalah sesuatu yang memudahkan kita. Bahan konstruksi itu adalah penyusunan sebuah konstruksi, struktur-struktur. Jadi apa sih penyusun yang bisa memudahkan kita? Sejarah filosofi teknologi bangunan konstruksi atau bahan konstruksi sebelumnya, di abad-abad sebelumnya, kita abad 21 sekarang ya, pertemuan ditemukannya bahan semen, bahan yang lain itu kan dari ceritanya dulu. Ada peradaban di Italia Romawi, ada peradaban ilmuwan-ilmuwan sebelumnya kan. Kenapa bahan konstruksi? Kenapa ada teknologi? Berarti kan ada ilmu yang terus berkembang, terus up to date. Bahan konstruksi ini akan up to date terus. Karena terkait efisiensi, terkait ramah lingkungan atau lingkungan hijau, ya kan? Atau enggak penggunaan dan pelestarian. Hubungannya efisiensi, efektivitas dan kelestarian, benar nggak? Semakin lama kalau kita ambilin, kalau kita nggak kelestari, kita nggak paham ya maksudnya. Karena kita untuk bumi kan, bahan konstruksi ini, menambang dan yang lain-lain. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, maka kita jelaskan bahwa kenapa kita harus belajar teknologi bahan konstruksi, kenapa kita harus mendalami, karena ada peradaban sebelum ini, ya. Baik, kita masuk ke mata kuliah kita, yaitu di awal ya, kerjasamanya untuk kalian memperhatikan, karena ingat fondasi awal adalah di sini. Kalau kalian tidak paham, kesana-sananya nanti untuk merencanakan, mengawasi, dan apalagi membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Ya kan, dengan kondisi zamannya sekarang, harga semakin tinggi dan yang lain-lain, ya kan kita harus dituntut ekstra kreativitas, ya kan, berinovasi, benar nggak? Dengan kalian nanti jadi insinyur, lulus, gimana nih dengan keadaan sekarang nih? Bukan semakin gampang, semakin susah tantangan kita. Makanya ikro, bacalah, ya kan?
Oke, kondisi kita sekarang kita lihat pendahuluan. Pengertian bangunan dalam arti gedung menurut PP nomor 36 tahun 2000 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2000 tentang bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagai atau seluruhnya berada di atas dan di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian, tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus. Pengertian infrastruktur menurut Associated General Contractor of America, infrastruktur adalah sistem dari umum baik yang didanai fasilitas ataupun swasta yang menyediakan layanan pengiriman dan publik kehidupan yang berkelanjutan. Tujuan bangunan dan infrastruktur dibangun adalah bangunan rumah tinggal dibuat orang yang kepentingan tempat tinggal di dalam dua arti yang luas. Pada masa sekarang tujuan bangunan didirikan tidak hanya sekedar tempat berlindung atau berteduh, tapi sebagai tempat penunjang keluarga. Kantor dibuat untuk pelayanan masyarakat. Infrastruktur dibuat bertujuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, menunjang pergerakan manusia dan menggerakkan sektor ekonomi dan efektivitas. Lihat ini. Dari teknologi bangunan konstruksi kita lihat tujuan bangunan infrastruktur. Bahan konstruksi itu menjadi bangunan dan infrastruktur. Dia menjadi rumah tinggal, dia jadi perkantoran, dia jadi infrastruktur. Berarti ada fungsi di situ. Pondasinya adalah bahan konstruksi. Kita mengetahui bangun rumah tinggal, ada lantai 1 dan 2 ada gedung atau lantai 4 5 ya, kalau orang kaya kan. Kantor, ada yang biasa dan sederhana, ada yang besar ya kan. Infrastruktur ada jalan, jembatan, drainase, bendungan, irigasi, kan infrastruktur. Itu semuanya menggunakan bahan konstruksi yang berteknologi. Paham ya? Kenapa kita harus belajar teknologi bahan konstruksi? Ya, oke, lanjut. Nah, ini jenis-jenis pembangunan peraturan daerah provinsi DKI nomor 7 2010. 1. Bangunan sederhana lantai 1 sampai dengan lantai 4. 2. Bangunan bertingkat sedang lantai 5 1 sampai dengan 5. 8. Bangunan bertingkat tinggi lantai sampai lah. Ini pengkalifikasiannya menurut provinsi DKI ya. Nah, ini jenis-jenis infrastruktur ada jalan, ada fleksibel, ada rigid pavement. Maksudnya jalan fleksibel itu aspal, rigid pavement itu beton. Jalan kereta api, jembatan, bendungan, irigasi, pelabuhan dan lapangan terbang. Oke, ini jenis infrastrukturnya gambarnya, ya kan? Oke. Ini pelaksanaannya. Ini pemetaannya sebelum kita lakukan, ini adalah tahapan-tahapan ya. Kita lanjut saja. Ini tahapan perencanaan juga. Oke. Sebelum kita ini kita memang tidak belajar, cuma kita harus mengetahui. Paham ya? Lanjut saja, kita bisa baca tahap rencananya. Nah, ini jenis material bangunan ada 3, kayu, beton, baja. Oke. Jadi di sini material bangunan ada yang kayu, ada yang beton, ada yang baja. Ada 3 kan? Cuma itu aja kan? Untuk bangunan ya, material bangunan bukan material infrastruktur ya, bangunan. Bangunan itu yang tadi jelas ya, masuk bangunan. Oke, sampai di sini materi pertama. Kita tidak bisa terlalu panjang karena pertemuan. Kita coba tes dulu lah kemampuan kalian. Sampai di mana kalian mempunyai sebelumnya kita ke tahap berikutnya. Benar nggak? Jadi saya pengen bicara tentang bagaimana kalian punya pengetahuan di awal dulu ya. Untuk dibagikan Mas Fahri hasil potesnya nanti kita ngobrol, kita kasih waktu 2 menit lah. Ini hanya ABC lah sebentar, cuma ada 10 pertanyaan ya. Ya, terima kasih Mas Fahri, bagikan ke teman-teman ya. Oke, 2 menit ya. Ini sekarang, oke 2 menit. Itu hanya ABC aja. Jadi untuk mengetahui kemampuan kalian, karena ini pertemuan pertama, Bapak ingin sampai kalian tahu di mana sih tentang teknologi bahan konstruksi gitu loh. Pertemuan berikutnya kita coba ngasih bahan-bahan materi yang memang sesuai dengan kemampuan kalian, tapi mengejar ke materi berikutnya gitu. Tujuannya itu untuk podcast ini ya.
Udah beres? Udah, yang sudah kumpulkan ya. Sini depan. Oke, baik, makasih Mas Fahri. Oke. Terima kasih Mas atas waktunya untuk mengisi podcast ini. Tujuannya adalah bukan untuk penilaian nilai, cuma untuk mengetahui sampai di mana di awal kalian punya kemampuan tentang pengetahuan tentang teknologi bahan konstruksi. Mungkin mata kuliah Bapak kan sudah jelas disampaikan. Ada pertanyaan nggak sebelum Bapak tutup nih? Saya Pak mau tanya. Ya, tangan siapa nama? Saya Ardiansyah, izin bertanya Pak, yang disebut infrastruktur itu apa aja ya Pak? Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada jenis-jenis infrastruktur. Infrastruktur adalah ya dia adalah yang menunjang pergerakan manusia dan menggerakkan sektor ekonomi secara efektif dan efisien. Jadi kalau infrastruktur itu berupa sarana dan prasarana. Seperti apa? Jalan. Ada yang menggunakan beton, ada yang menggunakan aspal, ada jalan kereta api, ada jembatan, ada bendungan, irigasi, drainase, pelabuhan, lapangan terbang. Salah satu yang memang disebut infrastruktur adalah itu. Jadi salah satu sarana dan prasarana yang ada di muka bumi ini. Sudah cukup? Cukup Pak. Terima kasih. Selanjutnya. Izin bertanya Pak. Ya. Salah satu fungsi dari infrastruktur kan menunjang ekonomi ya Pak. Sedangkan ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda. Ya. Dan pertanyaannya, apakah bahan yang digunakan dalam konstruksi itu juga berbeda-beda sesuai kebutuhan ekonomi dari setiap negara tersebut? Terima kasih. Bisa dipahami ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan Mas Azmi ya, negara kita masuk negara mana? Negara berkembang, maju, atau negara miskin? Oke, negara berkembang. Beda nggak pembangunannya dengan negara maju? Udah pernah ke Singapura belum? Belum. Nah, bisa lihat YouTube di Singapura ya? Oke ya. Dari bahan bangunannya, teknologinya, alat yang digunakan, Cina ya. Oke, jelas berbeda. Jawaban saya jelas berbeda. Untuk pengaruh ekonomi jelas. Infrastruktur yang ada di negara maju dan negara berkembang itu sangat berbeda. Pengaruh nggak Pak sama penggunaan bahan? Ya pengaruh. Bahan yang digunakan dengan negara berkembang, negara maju berubah. Karena apa? Karena masalah aturan, kepastian hukum. Kedua masalah sistem. Terakhir masalah pemanfaatan penggunaan sumber daya alamnya. Jadi 3 hal itu yang menjadi perbedaannya. Jadi masalah penggunaan dan pemanfaatan sumber dayanya belum maksimal. Kedua, masalah tadi apa? Penggunaan. Terus kedua, tadi masalah apa saya jelasin? Penggunaan dan pemanfaatan. Yang kedua, masalah apa? Tadi Bapak ngomong masa lupa lagi? Baru 1 menit, belum ada 1 menit. Tadi penggunaan, negara berkembang, pembangunan sistem hukum. Sistem hukum kita nggak jelas, ya kan? Pengusaha kita itu apa ya? Banyak yang tidak bisa berkembang lah pengusaha daerah. Ya. Ketiga apa tadi? Kepentingan politik atau arah negara. Ya, makanya kalau negara maju berkembang itu sistemnya sudah bagus gitu. Ya pengaruhnya apa Pak? Tadi terakhir pengaruhnya apa untuk penggunaan bahan bangunan dan ekonomi kita sangat berpengaruh. Putaran uang, memanfaatkan pengaruh. Semuanya kalau kita manusia, kalau kata Quran yang kita pahami sedikit ya, kita ciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu apa sih? Menundukkan semua yang ada di muka bumi ini kan. Gunung, hutan, sumber daya apa ditundukkan sama Allah, ya kan? Nah kita di hadapan Allah sebagai apa? Sebagai hamba, tapi di dunia sebagai khalifah. Jadi 2 kedudukan yang berbeda. Khalifah kita bisa tahu apa sih? Gunung dikeruk-keruk, direklamasi tuh, ya
tambang-tambang, ambil semen apa, ya enggak, bolong aja nggak ditutup lagi banjir, ya kan? Akhirnya apa pembayarannya? Jakrek ya, jaminan reklamasi lah, harus dibayar dulu kan? Gitu. Jadi kepentingan politiknya itu menentukan siapa yang berkuasa. Kalau di sana enggak, proporsionalisme. Jadi perusahaan tuh yang profesionalisme, pasien hukumnya jelas. Kamu perusahaannya kadang-kadang yang nggak punya ijazah juga bisa jadi pengusaha. Kenapa? Dia punya kemampuan, power, dan dia punya kedekatan jaringan. Tapi yang orang-orang berilmu biasanya jadi di bawah karena dia nggak punya akses untuk maju ke atas. Terus kadang ini sudah pesimis gitu. Oke, jelas ya. Selanjutnya. Izin bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan. Izin bertanya, tadi Bapak kan sempat menyinggung tentang sejarah teknologi bahan konstruksi. Ya. Kenapa kita harus mempelajari tentang sejarah teknologi bahan konstruksi, Pak? Mengapa kita harus mempelajari sejarah teknologi? Oke. Kalau dari kata Soekarno, jangan lupakan jas merah, jasa-jasa para pahlawan. Artinya di situ ada sejarah. Sama, ilmu juga ada sejarah. Kenapa ditemukan? Founding father kita Soekarno, kumpulkan 10 pemuda, aku akan getarkan dunia. Pemuda itu yang punya ilmu, punya passion, punya apa. Nah, kenapa kita baca sejarah? Sejarah adalah mengajarkan kita tentang kronologis, tentang sebuah peristiwa, tentang tahapan-tahapan. Kenapa kita ada di era sekarang? Abad berapa sekarang? Abad 21. Ya kita nggak mungkin jangan mendetek sampai kita mungkin kakek kita, nenek kita masih ada nggak? Pernah lihat kakek nenek kan? Berarti kan ada kehidupan sebelumnya, berarti. Ya buyut kita lagi, tahu nggak? Ada yang tahu buyut nggak? Nah saya ada tahu buyut saya. Buyutnya, kakeknya buyut lagi ada tahu nggak? Bapaknya buyut. Nah secara ini kita tahu, tapi secara kelahirannya dia ada gitu maksud saya. Berarti ada sejarah, ada peristiwa, ada kejadian, ada waktu yang dilewati. Kenapa kita harus mempelajari? Agar tahu kenapa sih sejarah yang sebenarnya tentang bahan konstruksi itu apa. Kenapa sampai sekarang Indonesia itu tertinggal padahal sumber daya alamnya banyak. Kalian sebagai mahasiswa harus kritis dalam mempelajari itu. Sehingga kalian punya memori untuk merekam keadaan lampau dan bisa mengambil ibro untuk keadaan sekarang dan selanjutnya. Jadi bisa melihat, oh kesalahan ini, kesalahan ini. Kan kita nggak tahu. Kalau kita nggak mau belajar sejarah gimana? Nanti kita akan buat untuk tugas, bagus dari pertanyaan Mas siapa namanya? Faiz, Pak. Faiz, bagus sekali. Kita akan merangkum tentang sejarah. So kalian cari tentang sejarah, tentang pembentukan teknologi bahan konstruksi tahapnya apa ya. Oke? Terima kasih. Dari saya itu saja. Tugasnya itu yang tadi. Sebelumnya saya mohon maaf di pertemuan awal ini yang singkat ini tentang materi 1 teknologi bahan konstruksi. Saya Denis Bintang Nugroho. Kesempurnaan milik Allah. Lagi-lagi barangkali ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau tidak sengaja atau tidak terasa juga. Saya mohon maaf. Kita ketemu di minggu depan, jangan lupa tugasnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.